Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Nur Hidayati. Hari ini kita akan belajar bersama rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 6 semester 2. Selamat belajar. Materi kita yang pertama adalah pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pernyataan, ide, gagasan, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Berdasarkan tujuannya, pidato dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pidato persuasif yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pendengar melakukan suatu hal yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, pidato informatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi kepada pendengar atau kepada publik. Yang ketiga, pidato deskriptif, yaitu pidato yang dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan. Yang keempat, pidato argumentatif, yaitu pidato yang meyakinkan pendengar agar mendukung ide gagasan yang dipaparkan pembicara. Struktur urutan pidato terdiri dari salam pembuka yang berisi salam pembuka dan kalimat sapaan. Yang kedua, pembuka, yaitu ucapan syukur dan pengantar ke topik pembicaraan. Yang ketiga, isi pidato, berisi pembahasan topik secara lengkap dan berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup, yang berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf saat menyampaikan suatu hal. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Berikut ini akan disajikan sebuah contoh pidato. Bagian awal ada salam pembuka yang berisi tentang salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMA 1 Bandung. Selanjutnya ada bagian pembuka. Nah, di sini merupakan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta pengantar menuju isi pidato. Bagian ketiga yaitu bagian isi. Pada kesempatan kali ini, isi pidato yaitu berkaitan tentang teknologi, pemanfaatan teknologi, kelebihan dan kekurangan teknologi, serta baik buruknya teknologi itu. Serta juga ada harapan yang disampaikan. Setelah bagian isi, yang keempat ada bagian penutup. Bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan dan juga permohonan maaf. Selanjutnya yang terakhir ada salam penutup, yaitu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan contoh pidato beserta strukturnya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pidato yaitu yang pertama, menguasai materi, berpenampilan menarik, berpidato dengan singkat, padat, dan jelas, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat, menggunakan gerak tubuh yang wajar, menghindari ketegangan, menggunakan bahasa yang baik, serta tidak terpaku dengan teks. Materi yang kedua yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat diperkirakan isinya dengan menentukan kata kunci pada judul.
Contohnya, misalnya ada sebuah judul teks non-fiksi yaitu Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Dari judul tersebut kita dapat menentukan kata kunci yaitu makna proklamasi. Contoh yang kedua, judul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, maka kata kuncinya adalah kerukunan. Untuk Kampung Wonorejo, Papua sebagai keterangan tempat. Untuk teks yang ketiga, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kata kuncinya yaitu bahaya jajanan tidak sehat. Selanjutnya yaitu penulisan judul pada teks non-fiksi menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Setiap huruf di awal pada judul ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital, kecuali untuk kata hubung. Kata depan tetap diawali huruf kecil. Contohnya, penulisan di, ke, pada, dalam, yaitu, dan sebagainya. Contoh penulisan judul teks non-fiksi berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang benar yaitu, misalnya, biografi B.J. Habibie. Di huruf awal semuanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, inspirasi dan motivasi Bob Sadino. Di sini kita menggunakan kata hubung yaitu dan, menggunakan awalan huruf kecil. Untuk inspirasi, motivasi Bob Sadino tetap menggunakan awalan huruf besar. Yang terakhir, tips memasak ala Chef Juna. Ini juga ada kata penghubung yaitu ala. Di sini ala menggunakan huruf kecil. Sisanya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Mudah bukan? Menentukan kalimat utama pada teks non-fiksi. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, dan paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Setelah menentukan kalimat utama, kita juga dapat menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan suatu ide pokok yang penting di dalam sebuah paragraf. Gagasan utama ini biasanya terletak pada kalimat utama. Cara menentukan gagasan utama pada sebuah paragraf non-fiksi yaitu yang pertama kita bisa membaca dengan cermat setiap kalimat pada paragraf. Yang kedua, carilah kata yang mendominasi atau kata yang sering diulang-ulang pada paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan kalimat yang paling cocok untuk jadi kalimat utama. Baru, temukan gagasan utama dalam kalimat utama. Dalam teks non-fiksi, kita juga dapat mencari informasi, mencari sinonim dan antonimnya. Sinonim adalah persamaan kata. Contoh dari sinonim yaitu sinonim dari kata fakta adalah kenyataan, pintar sinonimnya pandai, tekun sinonimnya rajin. Selanjutnya yaitu antonim atau lawan kata. Contoh antonim yaitu kaya, antonimnya adalah miskin, aktif, pasif, tradisional, modern. Materi ketiga adalah teks fiksi. Teks fiksi adalah cerita hayalan yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis cerita tersebut. Ciri-ciri dari teks fiksi adalah bersifat rekaan atau imajinasi, menggunakan bahasa konotatif atau bahasa perumpamaan,
tidak memiliki sistem yang baku atau resmi, dan terdapat amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita. Contoh judul pada teks non-fiksi biasanya terdapat pada kisah-kisah yang sering kita dengar, seperti kisah Malin Kundang, Asal-usul Gunung Takupan Perahu, Kancil dan Buaya, Terbang ke Negeri Bidadari, dan judul-judul lainnya. Penamaan tokoh pada teks fiksi berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita dan kehadirannya hanya menunjang peran tokoh utama. Unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita fiksi meliputi yang pertama yaitu tema atau ide dasar yang menjadi landasan suatu cerita fiksi. Yang kedua, tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Yang ketiga, alur atau plot yaitu urutan kejadian cerita, konflik, permasalahan yang dihadapi tokoh. Kemudian kelima, ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai intensitas tertinggi. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana pada cerita. Kemudian yang terakhir ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengidentifikasi unsur intrinsik cerita Malin Kundang yang sering sudah kita dengar. Cerita Malin Kundang memiliki tema yaitu tentang kisah anak yang durhaka. Tokoh dalam cerita Malin Kundang ini adalah ibu Malin Kundang, yaitu ibu yang sabar, penyayang namun tersakiti, dan si Malin Kundang yaitu anak yang jahat dan durhaka. Kemudian alur atau plot yang terdapat pada kisah Malin Kundang adalah menggunakan alur maju. Hal itu ditandai dengan cerita yang berfokus atau berurutan dari kejadian sebelumnya saat Malin Kundang kecil hingga dia dewasa dan kemudian melupakan ibunya. Unsur berikutnya yaitu latar. Yang pertama, latar tempat. Adapun latar tempat dari cerita Malin Kundang adalah rumah Malin Kundang di pinggir pantai, suasana kapal, kemudian ada juga di kota, di pinggir pantai, lokasi Malin Kundang di kutub. Sedangkan latar waktunya adalah zaman dahulu, karena kapal menjadi ciri transportasi langka, namun penting pada zamannya. Dan legenda Malin Kundang ini sudah pernah kita saksikan, kita dengarkan turun-menurun sejak zaman dulu. Kemudian yang terakhir, selanjutnya yaitu amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan pada cerita fiksi Malin Kundang ini adalah kita sebagai anak jangan pernah durhaka kepada ibu. Pernah menyakiti hati ibu kita karena akan membawa kesengsaraan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, itu tadi rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 6 semester 2 yang sudah Ibu sajikan secara lengkap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.